Berita menghebohkan cepat menjadi viral saat diposting di media sosial. Seperti yang terjadi pada video yang berisi rekaman CCTV di sebuah SPBU di Jalan Kartini, Bekasi Timur yang diposting ulang oleh sebuah akun gosip Senin lalu. Rekaman CCTV itu menampilkan detik-detik sebuah motor terbakar dan meledak beberapa saat setelah mengisi bensin secara full tank. Kuat dugaan ada bensin yang tercecer membasahi bodi motor. Saat hendak di-starter dengan cara diengkol, tiba-tiba saja dari bagian mesin meletup api yang cepat menjalar ke seluruh bagian motor. Karena panik, sang pemilik motor langsung berlari meninggalkan motor yang terbakar itu. Ini nih kejadian awalnya nih. Ya. Madokur. Ada Chaplin lewat. Oh iya nyala. Lari ya dia. Motor kebakar gara-gara isi BBM penuh banget. Kebetulan gue selaku anak motor juga bersama klub gue namanya Super Ugal. Tapi inget, Ugal itu bukan berarti ugal-ugalan. Ugal itu ada singkatannya. Jadi di kita ini pelajaran dari safety riding, masalah motor, berkendara, dan semuanya itu kita bahas semua. Jadi di sini kalau misalkan gue ngelihat sebagai anak motor ya, kalian tuh kalau misalnya ngisi bensin diusahakan jangan terlalu full, karena apalagi itu motornya motor gede kan, motor batangan juga. Di klub gua Super Ugan juga motornya motor gede semua. Jadi ketika kita ngisi bensin itu pasti dipastikan harus jangan terlalu penuh gitu, jangan terlalu kurang juga, ntar bisa kehabisan bensin di jalan kan gak lucu. Jadi intinya harus dicek bener-bener, jangan sampai kepenuhan. Kalau misalkan udah sekiranya penuh full, harus kita tuh kalau ngisi bensin harus dilihat ke bawah gitu. Jadi jangan asal misalnya kita ngisi 150.000 padahal kapasitas cuma 100.000 terus dilanjutin terus kita nggak lihat ke bawah. Itu kadang-kadang yang bermasalah di situ, kadang-kadang salah kalau orang ngisi luber terus dikocok-kocok tuh bensinnya tuh. Biar apa? Gunanya biar apa coba? Padahal biasa aja, sama aja gitu. Jadi mungkin gitu ya sih dari gua. Kejadian itu sempat membuat barisan motor dan mobil yang mengantri bensin kocar-kacir untuk menyelamatkan kendaraan dan diri masing-masing. Beruntung petugas SPBU yang gagah berani berusaha memadamkan api yang menghanguskan motor matic itu. Meski tak ada korban nyawa, namun pihak SPBU mengalami kerugian akibat kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran motor itu. Boleh. Iya ada babe tadi. Oh ini Gak ada bahan yang langsung. dia. Iya, Bang Ali sendiri nggak ya? Kamu tuh baru datang pas udah kita semua. Coba setoran dulu dah. Pada setoran dulu semuanya. Ya kalau kita masalah bisa kejadian seperti itu, intinya kita yang harus berhati-hati. Karena di situ kan peringatan, jangan kita menghidupi HP atau handphone di saat kita mengisi bensin. Bukan cuma motor aja, semua kendaraan yang isi bensin di pom bensin pasti kan ada peringatan. Kalau dikasih tahu, Pak tolong dimatiin mesinnya sebelumnya, Pak tolong jangan main HP kalau isi bensin gitu. Kalau memang di saat itu kejadian ya mungkin itu salah satu kesalahan si orang itu sendiri ya gitu. Kenapa? Mungkin dia ngidupin handphone atau mungkin dia lagi nutup bensinnya kurang kenceng. Yes. Kan bisa juga kan dan timbul nyamber waktu dihidupin. Berita viral yang juga mengejutkan jagat maya adalah aksi pelemparan batu ke kaca bis yang terjadi di kawasan Banjarejo, Ngawi, Jawa Timur. Aksi tersebut sempat direkam oleh penumpang bis yang kemudian mempostingnya ke media sosial dan disebarluaskan pula oleh akun Instagram @aboutngawi. Dalam video berdurasi pendek itu, bis yang berjalan dengan kecepatan sedang tiba-tiba oleng lantaran dilempar dari arah depan oleh pengendara motor. Beruntung supir bis cukup sigap hingga langsung menepikan bis ke pinggir jalan. Jika Anda kurang kerjaan atau misalnya lagi gabut, banyak hal-hal bermanfaat. Contohnya ya apa jaga kebersihan. Kalau nggak bikin gerakan yang buat, kalau Anda suka batu, banyak juga kok kegiatan yang bisa pakai batu. Contohnya ngumpulin batu buat kereta api, atau nggak nyari batu buat koleksi batu akik. Masih banyak kegiatan batu yang positif. Kenapa harus merugikan orang lain gitu loh? Itu ya, kan membahayakan sekali orang-orang. Maksudnya bayangin aja yang kan misalnya ada orang yang misalnya contohnya kalau misalnya saya ngelempar batu, saya ngelempar batunya tuh random, tapi kan nggak tahu yang dilempar tuh apakah di dalam bis itu ada saudara kita, ada keluarga kita, atau misalnya
ada orang tercita kita nggak tahu, jadi lebih baik jangan, karena itu merugikan orang lain, merugikan diri sendiri juga, karena nggak ada dampak positifnya juga untuk diri sendiri sih. Kesel kalau ngeliat kayak gitu. Iya. Saya ngalamin kalau saya jadi penumpangnya ya pastinya panik, karena saya juga memang kalau mau marah pun banyak orang di situ. Ya gimana, karena memang lintas itu karena dia berani, memang asli kampung situ mungkin gitu. Jadi gimana ya, harusnya dia berpikir, karena itu banyak nyawa, banyak orang yang nggak tahu apa-apa, apalagi yang lebih bahaya sampai korban anak di bawah umur. Harusnya dia mikir kalau dia punya keluarga atau salah satu diantaranya itu ada saudaranya, familinya, kan gitu, kesian juga. Kalau saya sih bukan miris lagi, saya kesel gitu. Bukan benci sih, harusnya dia berpikir pelajaran juga buat saya, dan saya juga harus bisa nasihatin terutama buat anak saya, saudara saya, jangan kayak gitu. Hingga kini belum diketahui motif pelemparan kaca bis itu. Pengemudi bis antar kota itu menyebut akhir-akhir ini banyak aksi pelemparan kaca bis oleh warga yang bukan disebabkan oleh pengemudi yang ugal-ugalan. Oknum tak bertanggung jawab bak pepatah lempar batu sembunyi tangan bisa jadi adalah orang iseng yang ingin membuat rusuh. Apa jadinya bila gara-gara lembaran batu pengemudi atau penumpang bis mengalami cedera berat atau pengemudi bis hilang keseimbangan dan akhirnya terperosok ke jurang? Mungkin pesan yang abang pengen sampaikan nih untuk kejadian seperti ini. Pesannya tolong nyari kegiatan lebih manfaat lah daripada ngerugiin orang lempar-lempar batu gitu, apa sih gitu. Ya pesannya kita harus mikir 2-3 kali, karena di situ banyak nyawa, banyak jiwa yang harus diselamatkan. Intinya kita juga banyak tujuannya ya banyak perjalanan, intinya biar sehat, biar pulang kampung ketemu keluarga tercinta gitu. Jangan sampai korbannya itu ternyata sanak familinya, kan mereka juga harus sadar pelakunya, oknumnya gitu. Hampir 1 tahun persidangan bergulir, akhirnya mantan petinggi Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo terdakwa kasus korupsi divonis 14 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar 10 miliar lebih kepada ayah dari terpidana kasus penganiayaan berencana terhadap David Ozora Mario Dandi. Hukuman penjara yang diterima Rafael Alun sama dengan tuntutan JPU 14 tahun penjara, bedanya cuma pada nominal yang harus dibayarkan pada hukuman denda dan hukuman tambahan. JPU menuntut Rafael membayar denda 1 miliar dan hukuman pengganti sebesar 18,9 miliar. Mengadili, menyatakan terdakwa Rafael Alun Trisambodo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo tersebut di atas dengan pidana penjara selama 14 tahun serta denda sebesar 500 juta rupiah, jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Rafael Alun Trisambodo untuk membayar uang pengganti sebesar 10 miliar 79.095.519 rupiah. Putusan dari majelis satu hal yang jadi kita lihat ya, ini terlihat sangat berat bagi kliennya Pak Alun, tapi juga ada beberapa pertimbangan yang dari argumentasi kami tidak dipertimbangkan, itu berkaitan dengan daluarsa utamanya. Oke, daluarsa saya tidak melihat ada pertimbangan sama sekali, karena ada argumentasi yang kami ajukan bahwa
yang terkait dengan itu hak pihak ketiga, maka itu harusnya dikembalikan. Adapun hal yang sudah dilakukan teks amnesti, maka juga itu harusnya tidak boleh dilakukan tindakan apapun. Adapun yang berkaitan dengan yang sudah dilakukan PPS sudah sama. Jadi itu beberapa hal yang kami melihat pertimbangan tadi kami perlu kaji kembali ya, tentang beberapa argumentasi yang sudah kami ajukan sebelumnya. Ada juga yang namanya teori kausalitas. Jadi itu tuh pasti kan ada sebab akibat. Mengapa dia dapat hukuman seberat itu, kan sebabnya juga ada karena dia gratifikasi dan juga korupsi gitu. Menurut aku ya mungkin sudah sesuai ya, karena pasti hakim sendiri sudah mempertimbangkan secara dengan matang dan seksama, sesuai juga dengan pasal yang diberlakukan. Jadi menurut aku ya pasti itu udah atas keputusan yang sangat tepat yang sudah dijalankan oleh para hakim, para jaksa, para penuntut umum, itu pasti sudah diusahakan yang seadil-adilnya. Lantas apakah pihak Rafael Alun akan mengajukan banding atas vonis Hakim Tipikor Jakarta? Jadi ada banyak hal yang menurut hemat kami dalam pledoi itu tidak dipertimbangkan sama sekali oleh majelis. Itu sebenarnya menjadi bagian. Tapi sekali lagi bahwa tugas kami sebagai kuasa hukum itu adalah mendampingi dan mendukung apapun yang diputuskan oleh klien kami. Jadi banding itu adalah menjadi hak daripada klien kami. Apapun yang diputuskan kami akan dukung gitu ya. 30 tahun mengabdi sebagai pegawai pemerintah, siapa sangka nasib Rafael Alun harus mendulang nista yang mencoreng nama baiknya seumur hidup. Dan yang lebih ironis, kasus korupsi yang dilakukannya seolah baru terbongkar dan berhasil diobok-obok KPK setelah kasus hukum putranya mencetak viral. Bak pepatah, siapa menabur angin akan menuai badai. Materi berlimpah yang diduga didapat Rafael Alun dari korupsi tidak berkah saat digunakan foya-foya oleh istri dan anak-anaknya. Pelajaran penting dari kasus Rafael Alun dan Mario Dandi, jangan mengambil uang negara dan rakyat untuk kepentingan pribadi, dan jangan sombong dengan gelimang harta yang dimiliki karena itu semua titipan. Kelak dalam sekejap Tuhan bisa mengambil apa yang ia titipkan kepada hambanya. Undang-undangnya itu memang harta yang bisa tercatat dan bisa dilacak itu dari hasil korupsi kan semuanya dirampas ya. Itu dalam harusnya Pak. Iya. Supaya ada efek jerah sebenarnya iya, kan itu iya. yang sebenarnya kita pengen capai kan. Iya. Karena gini Pak, ini kan udah jadi satu isu masyarakat banget di mana kita tuh akhirnya mulai kehilangan trust. Koruptor mereka ambil uang negara, membuat rakyat susah, negara susah, kok kayaknya enak-enak aja, ditangkapnya enak, habis itu kemudian udah masuk pengadilannya kok kayaknya enak, setelah divonis pun kayaknya enak. Ini kayak sekarang sedang berjalan di pengadilan pencucian uang. Hartanya banyak sekali itu, yang bermula dari kasus penganiayaan antara anak itu kan. Iya. Terus saya bilang itu orang kok kaya sekali ya. Anak-anaknya aja masih SMP punya mobil, punya gagah-gagahan. Bapak coba, bingung kan? Orang tuanya siapa lah? Disebutlah orangnya. Iya. Orang tuanya namanya Rafael Alun. Iya. Rafael Alun. Saya cek ke PPATK. Rafael Alun tuh kekayaannya berapa sih? PPATK lapor, Pak, ini sejak tahun 2013 sudah kami laporkan, tetapi tidak ada yang menindak. Ada kasus pencucian uang. Wah, saya bilang buka. Wah, lalu dikejar, ada di box uang sekian, lalu rumah-rumah yang banyak sekali. Itu Bapak begitu, juga ya? Iya, begitu banyak sekali, tapi tidak mudah tuh dirampas. Kenapa? Karena rumah itu, hotel itu atas nama orang lain. Bisa istrinya, bisa anaknya gitu. Kan tidak bisa negara sembarangan rampas. Nggak bisa dibikin peraturan lagi Pak masalah itu Pak? Ya, iya bisa. Kalau saya sih mau bikin peraturan itu, ambil aja dulu. Kalau sudah miskin kan dia teriak-teriak ngaku juga. Pesan yang aku mau sampaikan ya, apa ya? Ya pasti kan semua perbuatan itu ada konsekuensinya ya. Apalagi kita menyalahgunakan
jabatan kita untuk melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan, yaitu gratifikasi ataupun korupsi. Apalagi itu kan sebenarnya uang pajak ya, uang dari masyarakat Indonesia yang diperuntukkan sebenarnya untuk perekonomian negara, balik lagi untuk kebutuhan kita bersama, tapi malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Kita sebagai orang yang mungkin mempunyai suatu jabatan khusus yang sudah diberikan amanah untuk menduduki suatu jabatan khusus yang dipercaya oleh rakyat, ya kita harus lebih amanah. Mudah-mudahan klien kami tabah ya, dan bisa memanfaatkan waktu dalam waktu 7 hari dalam rangka pikir-pikir ini untuk menentukan langkah ya. Di Polda Metro Jaya, kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Elia Myron dan Dr. Richard Lee kembali menghadirkan saksi pelapor yaitu Herwanto. Didampingi kuasa hukumnya, Maci Ahmad, Herwanto menjelaskan alasan pelaporan dan menerangkan sejumlah bukti yang ia sertakan pada November 2023 kepada tim penyidik. Bagi Herwanto dan sejumlah umat muslim, pernyataan Elia Myron di podcast Richard Lee berpotensi belah kerukunan umat beragama lantaran terang-terangan mendiskreditkan apa yang diyakini umat Islam. Hari ini mendampingi klien saya dan juga para saksi-saksi pelapor terhadap laporan yang kita buat terhadap saudara berinisial EM dan juga dokter RL ya. Dan kami terus melakukan langkah-langkah untuk berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait untuk memastikan dari ahli, dari saksi-saksi agar berkooperatif kepada tim penyelidik Polda Metro Jaya. Adapun tadi kita diperiksa sekitar 2 jam ya mengenai podcast yang berada yang disebarluaskan oleh oknum dokter kecantikan tersebut. Sebenarnya sudah 2 kali, ini kan laporan saya kedua kalinya nih terhadap Dr. Richard ya, walaupun narasumbernya berbeda. Nah tapi untuk kali ini memang saya lebih lebih bertambah semangatnya karena memang ternyata kan sesudah saya buat laporan ini ternyata beredar juga di media sosial tentang voice note. Nah, ternyata voice note itu kita sudah bisa menyimpulkan lah ternyata memang podcast ini digunakan Dr. Richard ini hanya untuk mencari cuan deh. Nah yang menggelitik di hati saya nih sebagai seorang muslim ya, ketika Elia Myron itu mengatakan bahwa Yesus itu sama Isa berbeda. Tak ada pintu damai bagi pelaku penista agama, apalagi setelah bikin resah, Elia Myron tidak meminta maaf kepada publik. Hanya Dr. Richard Lee yang meminta maaf kepada halayak melalui video klarifikasi singkat, namun ia merasa tidak bersalah telah mengupload hasil syuting podcast tanpa mengedit ulang hal-hal yang sensitif. Itu sebabnya sebagai pemilik podcast, Dr. Lee orang yang paling bertanggung jawab atas konten yang diduga mengandung penistaan agama itu. Kesalahannya dia mengupload tanpa editing. Nah, padahal dia sudah tahu tuh, kalau berbau dengan agama harusnya dia tanya-tanya dulu tuh. Dia bilang, karena saya bertanya, iya saya bertanya, begitu dia diupload harusnya dia ada tim editing dong. Kalau dia semua masyarakat kita ini menyatakan bahwa kan saya hanya bertanya, saya menganyain aja. Wah semua orang bisa kacau negara kita ini. Itulah, nah sama ikan asin dulu. Itulah fungsinya undang-undang ITE itu. Artinya setiap mau mengupload harus ada editing. Inti dari podcast dan konten saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya minta maaf dan sebenarnya kemarin Kodonditan dan juga perwakilan dari Elia, yaitu Mas Edwin, sudah datang ke podcast saya berdiskusi tentang apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang sama atau berbeda. Sekali lagi, saya minta maaf jika mengecewakan kalian semuanya. Saya juga sebelum membuat video ini sudah banyak berdiskusi, baik dengan Ustadz Felix Yao, Ustadz Dery Sulaiman, dan beberapa teman Ustadz saya yang lain. Biarlah waktu yang membuktikan semuanya. Kita melaporkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, di mana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan ya informasi yang ditujukan untuk membuat rasa kebencian dan permusuhan antar individu dan golongan berdasarkan sara ya, suku, agama, dan antar golongan atau sara. Nah, dengan di situ pasal 28 ayat 2 jelas
siap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan. Nah, siapa yang menyebarkan itu kan ada di podcastnya siapa? Podcastnya Dr. RL. Ini masih tahap penyelidikan. Kalau ancaman hukumannya kan 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dan juga ada pasal 156 KUHP sekitar 5 tahun.